Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, Yuni. Kenapa? Oh, semoga yang sakit dapat diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul bersama kita belajar di sini kembali. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama ialah peserta didik dapat mengidentifikasikan ataupun menganalisis tentang perubahan sosial dan juga bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, yang kedua ialah peserta didik bisa menjelaskan tentang bagaimana tentang materi perubahan sosial terkait dampak perubahan sosial, dampak ataupun dampak positifnya, dan juga terkait jenis-jenis ataupun faktor internal dan juga faktor eksternal dari perubahan sosial. Baik, materi pada kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial ialah perubahan dalam cara hidup masyarakat termasuk kebiasaan, nilai, aturan yang terjadi akibat perkembangan zaman, teknologi ataupun faktor yang lainnya. Nah, perubahan sosial itu sebenarnya ialah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena banyak hal, misalnya seperti adanya perkembangan zaman, kemajuan teknologi ataupun masuknya budaya yang dari luar. Nah, misalnya itu kalau dulu orang ke pasar buat belanja baju, nah tapi kalau sekarang kita bisa pesan dari rumah lewat aplikasi online seperti di Shopee. Nah, intinya perubahan sosial itu terjadi secara terus-menerus seiring waktu. Kadang terasa cepat ataupun kadang terasa lambat. Nah, yang selanjutnya ialah faktor internal. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang mana yang pertama adanya inovasi teknologi. Yang mana penemuan baru dalam teknologi dapat memengaruhi cara manusia bekerja, berkomunikasi dan juga berinteraksi. Yang kedua ialah adanya ketidakpuasan masyarakat. Nah, di sini ketika masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi ekonomi, politik dan juga ataupun sosial, mereka akan cenderung menuntut perubahan. Nah, yang ketiga ialah pertumbuhan penduduk, yang mana pertumbuhan penduduk ini dengan peningkatan jumlah penduduk yang dapat berdampak pada kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, sehingga dapat memicu perubahan yang sangat besar dalam struktur sosial. Nah, yang keempat ialah adanya konflik sosial. Nah, konflik sosial di sini ialah perselisihan antar kelompok dalam masyarakat yang mana dapat menimbulkan ataupun dapat menyebabkan perubahan dalam tatanan sosial ataupun dalam struktur sosial. Nah, di sini akan dapat mengakibatkan perubahan sosial. Di sini revolusi ataupun gerakan sosial yang bisa mengubah struktur kebiasaan ataupun norma sosial. Nah, yang kedua adapun faktor eksternal. Faktor eksternal ini berpengaruh dari luar masyarakat. Yang pertama ialah adanya budaya asing. Nah, budaya asing di sini adanya budaya lain yang dapat memengaruhi nilai, norma dan juga gaya hidup masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua ialah perubahan lingkungan alam. Nah, di sini contohnya seperti adanya bencana alam ataupun perubahan iklim yang dapat memaksa masyarakat untuk beradaptasi kembali dan mengubah cara hidup masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya ialah adanya perang dan juga penjajahan. Nah, perang dan juga penjajahan ini akan membawa sistem pemerintahan secara hukum ke dalam masyarakat yang telah dijajah. Nah, yang keempat ialah adanya teknologi dan juga modernisasi. Nah, di sini adanya teknologi baru dari negara maju yang dapat mempercepat modernisasi dan juga perubahan struktur sosial di negara yang berkembang. Nah, yang terakhir ialah tentang globalisasi dan juga kapitalisme. Nah, di sini adanya globalisasi dapat memperkuat interaksi
dapat memperkuat interaksi antar negara dan juga membawa nilai-nilai kapitalisme seperti kompetisi. Dan selanjutnya ialah jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama ialah adanya evolusi. Evolusi ialah perubahan yang secara bertahap yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang kedua ialah revolusi. Nah, revolusi di sini ialah perubahan yang sangat cepat dan juga besar seiring kali terjadi karena adanya tekanan ataupun konflik yang besar. Dan selanjutnya ialah perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan ini dilakukan secara sadar melalui program ataupun kebijakan dari pemerintah terlebih dahulu. Contohnya itu seperti program pembangunan jalan tol untuk mempercepat kita bepergian. Nah, yang kedua ialah perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan ini ialah perubahan yang terjadi secara alami tanpa adanya perencanaan, seringkali tidak bisa kita diprediksi terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ialah dampak positif dan juga dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak positif dari perubahan sosial yang pertama tentang kemajuan teknologi, yang mana teknologi membuat aktivitas manusia lebih cepat dan juga lebih praktis. Contohnya itu seperti yang dulu mengirim surat bisa kita menunggu dalam beberapa hari. Nah, sekarang cukup kita kirim pesan lewat WhatsApp ataupun lewat aplikasi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ialah peningkatan kesejahteraan, yang mana masyarakat hidup lebih nyaman karena adanya ekonomi yang membaik. Contohnya itu seperti sekarang banyak orang yang sudah bisa membeli sepeda motor ataupun ada yang juga membeli mobil karena ekonomi mereka dan juga pendapatan mereka meningkat. Nah, yang selanjutnya ialah kesetaraan sosial. Nah, di sini semua orang memiliki hak yang sama, termasuk juga perempuan dan juga kelompok yang dulu sering diabaikan. Nah, yang terakhir ialah pendidikan lebih maju. Nah, di sini sistem pendidikan berkembang dengan cara belajar yang lebih modern. Nah, contohnya yang dulu tidak ada pembelajaran secara daring. Nah, sekarang ada pembelajaran secara daring dengan lewat Zoom atau Google Meet. Yang selanjutnya dampak negatif dari perubahan sosial. Pertama, lunturnya budaya lokal, yang mana budaya asing yang masuk ke dalam negara kita membuat tradisi lokal mulai ditinggalkan, terutamanya berpengaruh bagi anak-anak zaman sekarang. Nah, yang kedua ialah ketimpangan sosial. Ada ketimpangan sosial yang mana adanya jarak besar antara orang miskin dan juga orang kaya. Di situ contohnya orang kaya yang masih luar negeri, sementara orang miskin yang susah bayar biaya sekolah. Nah, yang selanjutnya ialah alienasi sosial, mana orang jadi kurang bersosialisasi karena terlalu sibuk dengan teknologi. Yang terakhir ialah kerusakan lingkungan. Nah, di sini adanya pabrik ataupun industri yang merusak karena polusi dan juga eksploitasi. Di sini ibu akan membagi. Nah, di sini itu ikut ikut barisan dari mejanya. Nah, yang kelompok pertama mengerjakan soal yang sudah ibu berikan yang nomor pertama. Nah, yang kelompok selanjutnya 2 dan 3 itu akan menjelaskan tentang soal yang nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, di sini ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Ayo, siapa yang sudah selesai? Mungkin kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Yuk, selanjutnya dilanjut kelompok 2. Oke, pintar. Yang terakhir dilanjut kelompok yang ketiga, menyimpulkan terlebih dahulu. Nah, berarti kalian sudah paham semua ya tentang apa itu perubahan sosial. Baik, di sini ibu akan tutup dulu pelajaran pada hari ini. Apabila kalian ada yang tidak paham, bisa dipertanyakan kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.